Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk? Tenane. Di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Campur kayak Bu Lurah. Yang saya hormati Bu Lurah, Bu Hajasri, Bapak Tugu, dan semua pejabat daerah setempat yang hadir pada hari ini, dan juga Bapak Tahmil Masjid yang sudah menerima kita, jamaah sekalian yang walaupun hujan-hujan sudah hadir. Selamat sore, alhamdulillah. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, mungkin belum ada yang kenal. Nama saya tadi sudah disebut Ustadz Yayat Yusepus Purwanto, dan tadi sudah ada yang menyatakan bahwa Yusepus itu pasti dulu Katolik. Betul, saya dulu Katolik. Ada yang dulu Katolik juga di sini? Ada? Oh, ini mu'alaf sudah berapa tahun, Bu? 20 tahun. Wah, sudah bukan mu'alaf lagi, sudah muslim. Kalau saya baru saja 1 tahun, maka mesti harus saya ralat ini. Kalau tadi saya disebut Ustadz, alhamdulillah, tapi saya bukan Ustadz. Tapi mudah-mudahan suatu saat saya bisa jadi Ustadz. Saya diajak Ustadz Yayat ke sini, yang ajakannya itu pokoknya nanti Pak Pur cerita saja pengalaman bagaimana dari seorang Katolik menjadi Islam. Saya awali, nama saya Yusepus Purwanto. Saya lahir di Banyuwangi tahun 1965. Jadi tahun ini saya genap 60 tahun, alhamdulillah, masih diberi umur panjang. Saya dibaptis menjadi orang Katolik tahun 77. Saya lulus SD, kemudian saya mengikuti pelajaran Katolik dan saya dibaptis tahun 77. Saya menjadi orang Katolik sekitar 47 tahun. Kalau sekarang 60 tahun, yang 47 tahun itu saya Katolik. Yang tahun 65 sampai 77 itu saya belum punya agama, masih kecil, nggak tahu. Ya, tapi saya SD itu disekolahkan oleh orang tua saya, itu di sekolah Katolik Canisius. Maka SMP saya melanjutkan pelajaran dari SD, saya menjadi Katolik. Dan saya menjadi Katolik itu bukan Katolik yang Katolik ya asal Katolik, tidak. Saya juga menjadi orang Katolik yang betul-betul Katolik, karena saya di Papua, di Sorong, saya 32 tahun. Jadi saya di Jogja ini baru 3 tahun, ya, pulang dari Sorong, Papua. Selama 32 tahun saya jadi orang Katolik di Papua, itu saya menjadi pengurus gereja yang namanya Ketua Dewan Paroki. Kalau yang dulu Katolik pasti ngerti, ya. Ketua Dewan Paroki itu adalah sebuah jabatan yang artinya bukan main-main di Katolik itu, karena membawai beberapa stasi. Kalau pengurus masjid ini ya paling sekitar sini lah, ya. Kalau ketua paroki itu saya di Sorong, di kabupaten itu ada sekitar 18 gereja, saya ketuanya. Ya, jamaahnya tentu banyak lah, ya. Dan sebagai ketua Dewan Paroki tentu saya dihormati oleh orang-orang Katolik di sana, ya. Oleh pejabat pemerintahan pun saya diperhitungkan karena saya punya banyak jamaah, gitu. Perjalanan saya sebagai orang Katolik di Papua 32 tahun, kemudian mungkin Allah menghendaki saya menjadi Muslim dengan perjalanan saya bermasalah dengan keluarga, ya.
keluarga saya dulu semua Katolik, istri saya, anak saya 2 itu juga Katolik semua sampai sekarang mereka. Dari konflik keluarga itulah saya keluar dari keluarga itu, karena secara Katolik itu tidak ada gereja Katolik itu kalau sudah nikah bisa cerai. Gereja Katolik tidak pernah mengeluarkan surat cerai, tidak ada. Ya, kalau ada ya masih saya cerai lah ya. Tapi saya tidak cerai karena gereja tidak mengeluarkan surat cerai. Tapi kehidupan saya dengan istri saya yang dulu itu ada konflik yang berkepanjangan yang tidak bisa saya pertahankan. Kemudian saya keluar, saya kembali ke Jogja karena orang tua saya di Jogja walaupun saya lahir di Banyuwangi, tapi bapak ibu saya, nenek moyang saya adalah orang Bantul ya, Bantul bagian paling selatan, sudah mepet dengan pantai selatan itu. Saya kembali ke Jogja sekitar 3 bulan. Saya merenungkan bagaimana kehidupan saya yang dulu ketika di Papua. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Papua mungkin ya sudah berpikir ya bahwa di sana itu orang bilang gampang cari uang. Ya tentu saya di sana juga gampang cari uang dulu ya, 32 tahun. Secara duniawi saya tercukupi lah, saya punya rumah bagus, punya kendaraan bagus ya, dan ya tercukupi lah. Kemudian saya ke Jogja, keluar dari keluarga saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya bawa 1 tas ransel yang berisi pakaian dan makanan, karena saya dari Sorong ke Surabaya saya naik kapal selama 3 hari itu di kapal ya. Saya tidak bawa apa-apa, hanya membawa pakaian dan makanan 1 ransel itu. Jadi kehidupan saya setelah di Jogja ya tentu tidak punya apa-apa ya, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah mempertemukan saya waktu itu dengan calon istri saya, istri yang sekarang ya, yang dulu sudah tentu tidak ya, yang itu masih calon waktu itu. Saya ketemu, kemudian dia muslim ya, muslim. Kemudian ya saya waktu itu tertarik, kemudian ya saya dengan sukarela. Pertanyaan yang bergerak di dalam hati saya dulu nikah Katolik, kemudian konflik, kemudian tidak bercerai, tapi sudah tidak pernah bertegur sapa, saya tidak dihargai sebagai laki-laki. Apa ya kalau basa Jawa, pokoknya saya tidak diuwongke lah gitu. Kemudian saya menemu calon istri yang muslim dan saya bertekad saya harus menjadi muslim, seberat apapun saya harus meninggalkan kekatolikan saya akan menjadi muslim yang baik, dan saya akan, kalau Allah berkenan, saya akan menikahi perempuan yang saya kenal waktu itu. Dan pada waktu itu betul calon istri saya itu setelah saya ungkapkan saya kepingin mu'alaf, dia senang, kemudian dia mendorong saya segera mu'alaf, jangan sampai lama-lama, karena menurut dia dan menurut saya juga adalah jalan inilah yang harus saya tempuh, hidayah inilah yang saya dapat dari Allah, walaupun saya harus melalui jalan seperti itu ya. Oke, saya ikuti dan betul saya mu'alaf. Dan setelah saya mu'alaf, saya juga tidak lama-lama lagi dengan calon istri saya itu. Kalau anak muda namanya pacaran ya, tapi kalau sudah tua-tua nggak tahu namanya apa.
Ini kan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya, apalagi setelah saya mu'alaf. Kalau ini diteruskan pasti Allah akan tidak senang, karena tentu bisa maksiat hasilnya. Dan alhamdulillah Allah berkenan juga saya menikahi perempuan itu yang sekarang jadi istri saya, yang sekarang ini duduk di sebelah kanannya Bu Lurah. Itu. Dan alhamdulillah karena istri saya muslim dan saya menjadi muslim masih baru, dia hanya selalu mengingatkan jam-jam sholat saya, ayo sholat subuh, ayo sholat itu. Dan perjalanan saya akan menjadi Islam dengan saya keluar dari Sorong, saya keluar dari keluarga saya yang tanpa membawa apa-apa, itu ibaratnya Allah mengendaki saya itu memang yang saya dapatkan dulu ketika saya belum muslim itu dibersihkan oleh Allah. Saya tidak mempunyai apa-apa, istri saya juga tidak punya apa-apa, jadi saya nikah dengan istri saya itu dalam situasi yang 0 sama 0, tidak punya apa-apa sama-sama. Tapi kalau 0 ini masih ada angkanya ya, 0 ini nggak ada angkanya, ini min, kalau bahasa sekolahan matematika itu min gitu. Tapi saya dengan istri itu punya keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih ketika kita yakin bahwa Allah akan memberi ya. Ternyata betul, kami sering menyadari bahwa secara duniawi kami tidak punya apa-apa secara duniawi, tapi secara akidah kami mendapatkan hal yang melebihi dari duniawi ketika saya menjadi muslim dan saya juga nikah secara muslim ya. Dan kami berkeluarga secara muslim. Jadi dari situ semua kesimpulannya bahwa saya hanya pengen menjadi muslim harus kehilangan semuanya, istri, anak, harta benda. Hanya kepingin menjadi muslim dan sholat, karena muslim kalau tidak sholat ya nggak usah muslim ya. Jadi ketika saya mau sholat itu saya harus kehilangan semuanya. Lah Bapak Ibu sekalian yang muslim dari lahir, yang tidak pernah kehilangan semuanya, kok tidak sholat, ini kan alangkah apa ya, sayang gitu loh, sayang ya, artinya eman-eman lah ya. Saya hanya pengen sholat harus kehilangan semuanya Bu, Pak ya. Tapi Anda sekalian yang muslim dari lahir, sholat tinggal sholat, tidak pernah kehilangan apa-apa ya. Rumah punya, pekerjaan punya, anak cucu punya, keluarga punya, sholat saja. Tidak harus mengalami seperti saya, harus kehilangan semua dulu baru dikasih hidayah dan menjalankan sholat. Kemudian setelah sholat tentu mengalami masuk ke dalam bulan Ramadan. Seperti saat ini kita mau memasuki bulan Ramadan yang tadi disebutkan Bu Lurah. Kita sebagai umat muslim harus berpuasa. Kok ndadak poso ki ngopo ya? Wong Islam kok ndadak poso ki ngopo? Ya, kalau Katolik itu ada puasa kok, ada puasa ya. Jadi Nabi Isa Al-Masih itu dulu juga puasa. Nah, kalau ibu tadi yang dulu Katolik tentu juga tahu ya, kalau Katolik juga ada puasa ya.
lamanya sama 40 hari di Katolik itu, tapi tata caranya berbeda ya. Kalau di Katolik itu namanya, kalau bahasa Indonesianya itu pantang, kalau bahasa Jawanya sesirik. Jadi kalau misalnya saya suka makan daging sapi, selama 40 hari itu dia hanya tidak memakan daging sapi, tapi lainnya makan ya, lainnya makan. Saya setiap hari, yang bapak-bapak atau mas-mas ini sukanya merokok, ya udah nggak usah merokok, tapi makan saja tidak apa-apa ya, yang lain boleh. Tapi kalau kita sebagai orang muslim, puasa itu ya tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tidak hanya itu, bukan hanya tidak merokok, tidak makan, tidak minum, tidak boleh marah, menahan hawa nafsu gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, lah kok ndadak poso ki ngopo? Janjane kon ngopo karepe Gusti Allah ki awake dhewe kon ngopo? Ini pertanyaan sesungguhnya. Mbok rasah poso. Kan? Wong poso ki ning diwalik, nek bengi mangan nek awan ra mangan kok. Kan segampang itu, kata orang yang tidak tahu maknanya berpuasa ya. Ternyata alhamdulillah, karena saya sering mengikuti Ustadz Yayat kemana-mana, apa yang saya cari selama hidup saya tidak dapat, saya mendapatkan bahwa karepe Gusti Allah awake dhewe kabeh kon poso iki mung kon bertakwa. Nek awake dhewe bertakwa, le poso juga tenanan, itu Gusti Allah menjanjikan arep maringi sesuatu dinggo awake dhewe menungso sing ciptaane Gusti Allah. Arep diparingi apa? Diparingi swarga. Wis kon bertakwa sing apik, nek le bertakwa apik tak paringi swarga. Diparingi swarga gelem mboten? Nek diparingi neraka? Syaratnya poso bertakwa. Niku dadi niki wau kula omong-omongan kalih Mbah sinten niku. Jarene masjid niki nek tarwehan webak ning le kebak minggu pertama. Minggu selanjutnya wis saya maju sampai gitu. Monggo setelah ada perenungan yang saya sampaikan tadi, bahwa swarga arep diparingke awake dhewe nek awake dhewe iki bertakwa kanthi poso. Poso sing isine juga macam-macam tadi ya. Ya, tidak hanya sekedar menahan makan minum dan hawa nafsu, tapi ada banyak hal yang disampaikan. Kemudian yang paling penting lagi, saya selama hidup ini dulu sama orang tua saya, bapak almarhum saya, ketika sebelum meninggal atau bapak sudah waktu itu gerah mau meninggal, itu pesen sama saya. Intinya begini, le sesuk, ini bahasa Jawa nggak apa-apa ya, pasti paham. Bahasa Jawa nih ngoko. Le sesuk sak pungkurku, artinya ketika saya sudah meninggal, kowe nek golek guru sing hati-hati. Soalnya sesuk bakal akeh guru. Ning sing perlu tok guroni tenanan ki guru sing iso nduduhke sesuk nek kowe mati ki ning ndi. Itu selama hidup saya tentu saya cari
omongan bapak saya yang mau meninggal kemudian meninggal itu saya nek basa Jawa tak ngenem terus gitu. Ternyata jawabannya itu saya dapatkan setelah saya menjadi muslim. Muslim atau Islam itu tidak hanya nduduhke kowe sesuk neng mati neng ndi. Kowe mbiyen durung lair neng ndi, saiki urip kowe iki ngopo kon ngopo, sesuk nek mati kowe neng ndi. Sekomplit itu muslim duduhke. Lah kok iso sing nduduhke muslim? Ya karena semua yang menjadi penyampaian saya tadi tentang peninggalan bapak itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu menunjukkan kepada kita semua sebelum kita dijadikan, setelah jadi, dan nanti kembali ke Allah itu caranya bagaimana itu ada semua. Maka Al-Quran itu menjadi penting kita ketahui, menjadi penting kita pelajari, karena Al-Quran lah yang menunjukkan bagaimana ketika nanti kita tidak ada itu di mana dan kemana. Itu hal yang menjadi jawaban dari bapak saya dapatkan ketika saya muslim. Kemudian banyak hal-hal di dalam perjalanan hidup saya yang betul bahwa semakin kita menghayati Islam itu semakin kita dituntun bagaimana caranya kalau kita nanti meninggal itu ya betul-betul husnul khotimah, ya. Tidak hanya menjadi sebutan, mudah-mudahan husnul khotimah. Liar husnul khotimah piye nek ora salat, ora maca Al-Quran, kok njaluk husnul khotimah, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya panjang lebar pada kedinginan nanti masuk angin. Tadi mohon maaf saya sudah tanya Ustadz nanti saya bicaranya nggak usah lama-lama ya, mbah-mbah itu sudah pada kelebus, nanti nek masuk angin. Jawabannya Ustadz, di sini mbak-mbak biasa, kalau menurut ora masalah, semangat. Wah ya alhamdulillah ya. Jadi gambaran sedikit tentang perjalanan saya intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya mengajak kita sekalian, terutama yang memang sudah menjadi Islam warisan, artinya menjadi Islam dari lahir, monggo kita menjalani dua hal itu tadi ya, sholat kemudian membaca Al-Quran dan menjalankan perintah-perintahnya. Dan terutama ini mau Ramadan ya, kita akan menjalani puasa nanti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan betul Gusti Allah maringi janjinipun Gusti menika swarga ketika nanti kita kembali kepadanya. Jadi apalagi yang sudah usia di atas saya, mau nunggu apa? Tapi jangan bilang nek tuwa iki mesti mati, nek nom ra mati-mati urung karuan. Ya, banyak adik-adik saya yang sudah mendahului saya juga banyak ya. Sekarang ini kalau kita mendengar pengumuman di masjid itu usia 40 rata-rata sudah pada meninggal banyak. Dan alangkah sayangnya kalau kita sekarang ini tidak segera menjalankan perintah Allah, yaitu sholat dan membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya. Dan salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu yang saya dapatkan kemarin dari salah satu ustadz ternama juga, itu adalah
nek wis bar poso ki engko sing uripe mbiyen pelit iku njuk dadi nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh ya? Lomo. Ya. Kemudian sing sadurunge poso iki bendina ming gaweane nesu wae. Dadi ra tau nesu. Ya. Ning sing gaweane nesu kita yang bapak-bapak. Ibu-ibu ini nak nesu luwih medeni lho Pak. Ora mung bapak-bapak. Bapak-bapak nesu dikai sithik wis lali lho nesu. Nah ibu-ibu iso pirang-pirang dina. Ya mudah-mudahan setelah nanti kita berpuasa wis ora nesu-nesu meneh ya. Kemudian juga sing maune ora hidup bersilaturahmi juga bersilaturahmi terutama kepada saudara-saudara kita yang muslim ya. Jadi Ustadz Yayat hari ini beserta krunya dari Arimedia sudah ngajari hari ini nyah-nyoh. Nanti ibu-ibu pulang pasti akan dinyoh ya. Mudah-mudahan itu kan ngajari Ustadz ya. Mudah-mudahan yang diajari ya sudah pinter yuk nyah-nyoh gitu. Terutama bulurah ya nyah-nyoh seorang bulurah itu ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin silakan, monggo. Ada rintangan-rintangan, maksudnya ada rintangan-rintangan dari masyarakat, dari keluarga atau dari lingkungan gitu kan? Ya baik, saya masuk Islam mulus tidak ada rintangan. Setelah jadi Islam, keluarga saya ora seneng karo aku. Teman-teman saya dulu, relasi saya dulu yang Katolik dadi ra seneng karo aku. Posisi saya yang sekarang tidak punya apa-apa yang saya katakan tadi, ujian Ibu, ujian bagi umat muslim terutama yang mualaf ya. Wis kowe dadi Katolik meneh, kowe njaluk apa tak kei. Ya, itu tantangan dan ujiannya Bu. Kalau saya masuk Islam saya mulus Bu. Tidak ada rintangan, bahkan banyak yang membantu saya. Tapi setelah saya jadi muslim itulah baru banyak yang tidak suka, terutama adik kandung saya sendiri sampai sekarang tidak senang sama saya. Terima orang duwe Kang Mas ya. Anak saya yang 2 tadi itu juga ora seneng dan putus hubungan, apalagi mantan istri saya tentu Bu ya. Jadi itu Bu tantangan beratnya, dan tantangnya hidup sekarang ini kan nek wis urusan petang perut ya. Sekian banyak jamaah ini saya tanya satu hal, ada yang saat ini kecuali bulurah saya nggak tanya ya Bu ya, di luar bulurah ini saya tanya, sudah ada yang merasa hidupnya enak, angkat tangan. Ya, tidak ada orang hidup yang merasa enak. Ning ketika Anda merasa tidak enak atau belum kepenak, tak kei duit piro wae mesti kurang. Betul apa betul? Ya. Nah, yang membuat cukup itu apa? Itu loh. Kalau saya sekarang kasih ibu-ibu ini 50 juta per orang, hari ini seneng. Ning sesuk tak kei 10 juta ya iso ditampani. Tak takoni, sing iki kurang to? Kurang.
Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, memang kehidupan sekarang ini baru banyak ujian, terutama untuk kita yang muslim ini, bahwa ujian kalau sudah masalah keluarga ini berat. Ujian paling berat keluarga adalah masalah ekonomi, ini berat, dan ujiannya dari luar itu sangat banyak ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, aku gelem balik Katolik saat ini juga. Saya punya rumah lagi, saya punya mobil lagi, karena relasi saya di Papua itu semua pengusaha besar orang Katolik. Tapi saya tidak mau, saya mending putus hubungan dengan mereka, karena saya bukan memilih duniawi. Saya memilih sekarang ini menjalani hidup berkeluarga dengan istri saya, itu adalah hidup yang untuk ibadah, untuk akhirat. Kalau saya hanya duniawi ya sudah ya, karena saya sudah sadar sesadar-sadarnya, seperti yang saya tanyakan tadi, nek ditakoni mesti urung kepenak, burung sugih, isih kurang, itu pasti. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita hanya bersandar kepada Allah, ternyata kecukupan itu bukan hanya soal duniawi ya. Saya sekarang ini jadi terbiasa Bapak Ibu, di dompet itu nggak ada uang, nggak ada masalah, dan itu biasa banget. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke Jogja ketemu saya di mana saja, jangan tanya uang pada saya pasti nggak punya. Dompet saya nggak ada. Tapi kalau 100 rupiah, 200 rupiah di jok motor itu biasanya ada. Jadi seperti itu ya. Ini tambahan saja Bu, untuk menghadapi ujian hidup. Itu orang muslim itu tidak boleh hanya berpikir tentang dunia ya. Muslim itu berpikir dunia dan akhirat, bukan hanya sampai di dunia saja, tapi dunia dan akhirat harus kita pikir dan kita seimbangkan gitu. Jadi itu saja, nanti ada kurangnya Ustadz Yayat bisa nambahi apa-apa yang saya sampaikan, dan dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lepat punten. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang terus. Amin. Terus waktu tak kembalikan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz